Ya, puji Tuhan, intinya hari ini terjadi penandatanganan kesepakatan untuk gencatan senjata. Jadi seharusnya seperti kemarin-kemarin aman-aman saja. Ya, sebenarnya aman-aman aja Bapak Ibu. Memang ada beberapa rudal-rudal yang terkirim, tapi puji Tuhan tidak sampai melebihi batas wilayah. Jadi semuanya dahsyat dan luar biasa Bapak Ibu. Ya, semua karena pertolongan Tuhan ya. Untuk itu mari sama-sama kita satu dalam doa deh Bapak Ibu yang terkasih ya. Kita berdoa ya Bapak Ibu. Mari. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat segala kebaikan kemurahan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami telah berkumpul, kami pasti Tuhan sudah siapkan sesuatu untuk kami boleh memeriksa kehidupan kami dan memastikan perjalanan hidup kami, perencanaan hidup kami, semuanya ya Bapak, resolusi semua hal hanya berdasarkan perencanaan Tuhan saja yang boleh terjadi. Terima kasih ya Bapak, hari ini terjadi suatu peristiwa yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin ya Bapak Ibu, puji Tuhan ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita mau naikkan sebuah pujian ya. Pujian ini pujian yang menyatakan bahwa Tuhan itu sanggup membuka setiap jalan ya. Apa yang menjadi kerinduan kita semua biarlah semakin diperteguh melalui pujian yang berikut ini Bapak Ibu. Ini pernah kita nyanyikan tapi baru sekali kita nyanyikan lagi. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku.
percaya janjinya, kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Boleh taruh tangan di dada Bapak Ibu sama-sama katakan dengan iman. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya, kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya, kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup membuka jalan bagi kami semua, karena kami percaya dengan janji dan pertolongan-Mu pasti ada, kekuatan-Mu pasti nyata dalam kehidupan kami. Yang sepakat sama-sama katakan amin, Bapak Ibu yang terkasih. Amin, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu yang terkasih, haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, ya singkat saja Bapak Ibu ya, pesan Tuhan yang akan kita jelang di perenungan kita di BW kali ini. Kita lanjut Bapak Ibu di renungan 2 Raja-Raja pasal yang ke-15. Ya, di 2 Raja-Raja pasal yang ke-15. Kita sekarang masuk ke ayat yang ke-17 ya Bapak Ibu ya. Kemarin kan di Salum ya, sekarang di ayat yang ke-17. Mari kita lanjutkan. Baik. Ya, 2 Raja-Raja pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Menahem Raja Israel dalam tahun ke-39 zaman Azaria Raja Yehuda, Menahem bin Gadi menjadi raja atas Israel. Ia memerintah 10 tahun lamanya di Samaria. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sepanjang umurnya ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Pul Raja Asyur datang menyerang negeri itu, lalu Menahem memberi 1000 talenta perak kepada Pul supaya dibantunya dia mengokohkan kerajaan itu di tangannya. Menahem mengeluarkan uang ini atas beban Israel dan atas beban semua orang yang kaya raya untuk diberikan kepada Raja Asyur, 50 shikal perak dari setiap orang. Lalu pulanglah Raja Asyur dan ia tidak tinggal di sana di negeri itu. Selebihnya dari riwayat Menahem dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Menahem mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Pekaya
anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pekahia raja Israel dalam tahun ke-50 zaman Azaria raja Yehuda, Pekahia anak Menahem menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Lalu perwiranya, yakni Pekah bin Remalia mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh dia di Samaria di puri istana raja. Beserta dia ada Argob dan Arye serta 50 orang dari Bani Gilead. Dibunuhnyalah Pekahia, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari raja Pekahia dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semuanya tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Pekah raja Israel dalam tahun ke-50 dan 2 zaman Azaria raja Yehuda, Pekah bin Remalia menjadi raja atas orang Israel di Samaria. Ia memerintah 20 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dalam zaman Pekah raja Israel datanglah Tigla-Pileser raja Asyur, direbutnyalah Ion, Abed Hilmacha, Yanoach, Kadesh dan Hazor, Gilad dan Galia, seluruh tanah Naftali. Lalu diangkatnyalah penduduknya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Hosea bin Ela mengadakan persepakatan melawan Pekah bin Remalia, dibunuhnyalah dia. Kemudian dia menjadi raja menggantikannya dalam tahun ke-20 zaman Yotam bin Uzra. Selebihnya dari riwayat Pekah dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Yotam raja Yehuda dalam tahun kedua zaman Pekah bin Remalia raja Israel, Yotam anak Uzia raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa anak Zadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Selebihnya dari riwayat Yotam, apa yang dilakukannya bukannya semuanya tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda. Mulai zaman itu Tuhan menyuruh Rezin raja Aram dan Pekah bin Remalia menyerang Yehuda. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ini kita melihat apa Bapak Ibu? Melihat naik turun alur kehidupan yang tidak pernah jauh berbeda ya Bapak Ibu. Jadi sekalipun berbeda tidak terlalu jauh. Nah, yang pertama adalah masa-masa pemerintahan raja demi raja yang hanya mulai dari 6 bulan, lalu kemudian 1 bulan, kemudian 1 tahun, sebulan, lalu kemudian ada lagi hanya 10 tahun, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Baru yang ke-6, ya, yang ke-6 itu 16 tahun memerintah di Yerusalem Yotam. Dia melakukan yang benar, namun pada akhirnya dia pun melakukan apa yang dilakukan oleh sebelumnya ya. Jadi ini kita melihat Bapak Ibu, bagaimana, apakah ini masih ada kelanjutannya dengan yang kemarin. Bagaimana kita penting sekali untuk menemukan hal yang merusak diri kita dan berpotensi membuat kita menjadi berubah setia ya. Nah,
kita bisa melihat bahwa ini tidak pernah berakhir ujung pangkalnya kalau kita tidak tuntas. Tas, ya Bapak Ibu, katakan sama-sama, harus tuntas. Ya, ya tentu Bapak Ibu, untuk menemukan hal-hal yang merusak diri dan berpotensi menyebabkan kita berubah setia, itu tidak akan langsung didapatkan. Pasti butuh proses, butuh waktu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu sebenarnya fungsi dari komunitas yang sehat seperti Komsel, ya seperti BW ini, itu sangat penting Bapak Ibu. Ya, sangat penting. Jadi kalau diproyeksikan di kehidupan sekarang, supaya anak cucu kita turun-temurun itu bisa menjadi mata rantai yang kokoh dan kuat, tapi bukan mewarisi nilai-nilai yang minus, ya, bukan seperti hidup dalam lingkaran kutuk dan lingkaran setan gitu. Jadi tinggal nunggu kapan gulirannya bakal ketemu lagi dengan hal yang sama, di kesalahan yang sama, namun masa yang berbeda. Maka satu-satunya cara adalah kita harus mengalami pertumbuhan akan kebenaran firman Tuhan. Dan pertumbuhan kebenaran firman Tuhan yang paling signifikan itu sebenarnya adalah bukan hanya sekedar di peribadatan hari Minggu saja, tetapi di komunitas yang sehat seperti BW ini contohnya salah satunya. Nah, ini yang bisa membuat kita ini menjadi saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya. Ini yang kenapa saling menguatkan, sebagai contoh ya, dari Bapak Ibu yang kirim WA ke saya dan menitipkan doa, itu bukan hanya sekedar doa yang biasa saja, tapi menurut saya itu luar biasa. Kenapa? Karena di setiap doa itu ada beberapa hal yang mirip tapi tidak sama. Lalu setiap doa yang saya doakan itu pun juga case-nya berbeda-beda, tetapi tujuannya sama, yaitu mendapatkan sebuah kebaikan, pembaharuan hidup, dan pemenuhan janji Tuhan. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk mendapatkan kebaikan, kebutuhan hidup, dan juga pemenuhan janji Tuhan, itu hanya bisa didapat jikalau kita sebagai orang-orang yang sudah bertumbuh tidak melupakan dan terus mengikut sertakan nama-nama orang-orang, khususnya para generasi-generasi di bawah kita, agar mereka benar-benar mengalami pertumbuhan. Apa maksudnya Abuna? Maksudnya adalah begini, sekalipun Bapak Ibu tidak menuliskan semua, tapi Abuna itu mendoakan semua anak Bapak Ibu, ya, walaupun saya tidak sebutkan namanya. Tetapi anak-anak Bapak Ibu, cucu Bapak Ibu itu saya sebutkan. Misalnya, Tuhan, setelah saya doakan semua, terus saya doakan tuh, Tuhan, aku membawa kepadamu anak cucu dari keluarga Bu Acen, keluarga Bu Dora Gunawan, keluarga dari Bu Dio Masiburian. Saya memang tidak sebutkan namanya. Akan tetapi itu Abuna lakukan supaya apa? Supaya ada kesinambungan. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini kan yang terjadi adalah kesinambungan berkelanjutan dosa, tetapi tidak ada kesinambungan kebenaran. Karena hanya di masa-masa tertentu yang melakukan benar, tapi tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Kebanyakan yang jahatnya lebih banyak. Nah, itu memang begitu Bapak Ibu. Dosa turunan itu lebih banyak biasanya. Ya, kutuk turunan lebih banyak biasanya. Satu-satunya cara untuk bisa memutuskan tali itu, turunan itu adalah apa? Hanya dengan kuasa doa. Sebab ingat di Filipi 2 ayat 10. Masih ingat Bapak Ibu? Pegang teguh baik-baik. Filipi 2 ayat 10 berkata apa? Sebab di dalam nama Yesus, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala kuasa yang ada di atas bumi, di bumi, dan di bawah bumi. Jikalau kita punya komunitas yang sehat seperti BW ini, terus kita juga punya komunitas sehat juga di keluarga, kita juga punya hubungan yang baik di gereja, Anda bisa lihat 3 sektor ini saja, ini sudah bisa memantapkan, menutup celah-celah si jahat untuk terwariskan kepada orang-orang di sekitar kita, yaitu
anak, cucu, menantu. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, ini semua memang harus dinyatakan karena kita tidak mau melihat ya bahwa keturunan-keturunan kita menjadi keturunan yang nanti sebentar bisa tuh melakukan hal-hal yang bisa diwariskan oleh kita. Ya, tetapi nanti ada masa di mana keturunan yang tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tentu kita mengharapkan garis keturunan kita adalah keturunan-keturunan yang diberkati oleh Tuhan, yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita terus berkomunikasi, terus aktif dalam mencari tahu kebenaran yang sejati dan pasti. Ya, terima kasih Bapak Ibu tetap setia menanti BW, tetap haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Ya, tetap juga jangan lupa berkomunikasi ya, mengkomunikasikan segala sesuatu. Saya ingat kemarin terakhir saya bilang kenali diri sendiri supaya kita juga bisa melakukan pencegahan. Nah, sekarang kita kenali dari sisi luar. Ya, karena bagaimanapun juga orang-orang di sekitar kita pasti butuh didoakan. Mereka juga butuh untuk diberikan pengetahuan, ya, pengetahuan akan firman Tuhan. Bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang kecukupan harta, bukan hanya tentang persiapan masa depan, tetapi membicarakan hal-hal yang benar mengenai kebenaran firman Tuhan. Jadi untuk itu jangan lupa untuk mengajak mereka menyaksikan BW sama-sama, lalu menyebarkan konten BW juga kepada mereka, atau bahkan membicarakan semua kebenaran yang bisa Bapak Ibu sampaikan ketika sedang menghubungi mereka. Ya, terkadang di diri kita ini, aduh masa udah lama nggak ngobrol ngomongin tentang firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kita sekarang belum berasa. Nanti kalau sudah gede, kita sudah mulai tua, lalu tiba-tiba ada kesalahan dalam bertindak dan keputusan, baru tuh berasa, iya ya, ini semua karena dia itu kurang saya ajak ngobrol tentang firman Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari sama-sama kita biasakan untuk membuka sebuah dialog mengenai kebenaran firman Tuhan. Mesbah keluarga seperti yang Abuna sempat sampaikan, ini Abuna ingatkan lagi, itu penting sekali. Lalu juga ketika membicarakan di meja makan ya, dan segala sesuatu ya, nilai-nilai yang perlu mereka ketahui, juga pengalaman pribadi kita dengan Tuhan yang perlu mereka ketahui, itu akan sangat membantu untuk mencegah terjadinya terwariskan kutuk dan juga hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Ya, jangan khawatir dengan janji Tuhan. Janji Tuhan pasti digenapi. Dia tidak pernah lalai akan janjinya. Yang sepakat dan percaya boleh sama-sama katakan amin. Ya, amin Bapak Ibu. Mari sama-sama kita satu di dalam doa ya Bapak Ibu. Kita mau percaya bahwa untuk orang-orang yang terus melakukan kehendak Bapa pasti akan mewarisi negeri dan mendapatkan janji Tuhan yang digenapi. Sebagaimana tercatat dalam Ulangan pasal 7 di ayat yang ke-9 ya, bahwa sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ya, untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, pegang janji Tuhan, ingat janji Tuhan, tapi juga lakukan firman Tuhan. Nah, kita dan yang ada di sekeliling kita, keturunan kita tidak akan bisa melakukan firman Tuhan kalau tidak tahu apa firman Tuhan ya. Untuk itu jangan cukup cuma di diri kita saja, tapi ceritakan kembali ya, karena dari situlah janji Tuhan bisa tergenapi. Kita tidak pernah tahu ketika kita membagikan firman Tuhan, kita ajak kebenaran firman Tuhan, kita ngobrol ke cucu kita, itu yang mempercepat janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Siapa yang rindu mendapat percepatan janji Tuhan, boleh angkat tangannya, taruh tangan di dada sama-sama, pejamkan mata. Kami semua rindu mendapat percepatan janji-Mu ya Tuhan. Bukan karena kami tidak sabar menunggu, tetapi kami sangat percaya itu adalah
hak istimewa kami bagi orang-orang yang setia dalam mengejar kebenaran firman Tuhan, mau mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang dikenal, mulai dari keluarga, sahabat, hingga orang-orang yang bekerja sama dengan kami. Perusahaan kami, pekerjaan kami harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan, harus berdasarkan apa yang benar di mata Tuhan, bukan apa yang jahat di mata Tuhan. Terkadang kami hanya memikirkan apa yang benar di mata kami, namun tidak benar di mata Tuhan. Untuk itu hamba berdoa, kiranya semua hal aspek kehidupan yang kami lalui dan kami jalani ini bukan hanya tentang apa yang benar di mata kami sebagai manusia, tetapi apa yang benar di mata Tuhan. Bukan apa yang baik di mata manusia, tetapi apa yang baik di mata Tuhan. Sehingga segala sesuatu kami kembalikan kepada kebenaran di mata Tuhan, tidak lagi kebaikan di mata kami. Bapak Ibu, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan dari tanah perjanjian, tanah suci. Berkat yang dijanjikan oleh Allah melalui Abraham, Ishak dan Yakub, hingga nabinya Musa, hingga Raja Daud, hingga keturunannya sampai kepada masa di mana Allah inkarnasi menjadi Yesus Kristus yang lahir sebagai juru selamat dan Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah bagi umat manusia yang percaya. Inilah berkat itu, bahwa berkat ini akan menyertaimu dan melindungimu dan memenuhi segala kebutuhanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu. Jangan pernah engkau berpaling daripadanya. Mendekatlah dan tinggallah menetap di dalam Dia. Maka segala perkara dapat engkau tanggung di dalam Kristus Yesus yang memberi kekuatan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi kita intinya belajar apa? Jangan cuma apa yang baik di mata kita, tapi harus mulai pertimbangkan apa yang benar di mata Tuhan, ya. Kalau itu benar di mata Tuhan pasti baik buat kita. Tapi kalau cuma baik bagi kita belum tentu benar di mata Tuhan. Wah, itu masalah namanya ya Bapak Ibu. Oke. Terima kasih untuk doanya ya, puji Tuhan. Sampai hari ini Israel semuanya aman. Mesir aman, perbatasan aman. Atas doa-doanya Abuna untuk kami semua. Sama-sama Bapak Ibu ya, pokoknya ya semuanya. Terima kasih ya, Tuhan memberkati. Amin. Iya Bapak Ibu yang terkasih ya. Pokoknya besok itu hari Jumat ya, atau hari ini sudah hari Jumat? Kamis ya. Oh, iya, besok. Besok berarti hari Jumat ya. Ya, berarti masih bisa ketemu satu kali lagi besok ya Bapak Ibu ya. Ya oke Bunda, terima kasih. Sehat selalu ya Bunda. Ya. Besok kalau apa namanya sampai di batas jam 4:30 sampai 4:30 lewat sampai apa tiba-tiba belum ada, nanti saya akan kabarin Bapak Ibu. Oke Abuna, terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Saling mensupport, saling mendukung, saling doakan, saling percaya supaya Tuhan boleh dinyatakan dan dipermuliakan. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu ya. Salam buat semuanya. Jangan kasih kendor. Terima kasih ya Bunda ya. Terima kasih ya. Bye bye. Bye.